pemupukan susulan pada tanaman seledri pada fase usia vegetatif di sekitar usia 10-40 hari setelah tanam, yaitu NPK Mutiara 16-16-16. Kemudian dia juga menambahkan kembali dengan Merauke MAP dengan kandungan nitrogen 12% serta fosfat 61%, di mana fosfat ini cukup tinggi dan memiliki peranan yang dibutuhkan tanaman seledri pada usia vegetatif, memperkuat perakaran serta memperbanyak anakan pada tanaman seledri. Tidak lupa juga beliau menambahkan Merauke Kalnit yang memiliki kandungan kalsium 26%, di mana kalsium ini berperan memperkuat jaringan tanaman pada tanaman seledri. Setelah Bapak aplikasi pupuk ini, hasilnya seperti apa, Pak? Anakan lebih banyak, daunnya lebih kokoh, batangnya lebih bagus, lebih bikin hijau lah. Oke, terima kasih, Pak. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk pokok yang mana rata-rata sih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, kembali lagi bersama saya Muhammad Kamil Johar. Saya merupakan agronomis PT Merauke Tetap Jaya untuk wilayah Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya berada di lahan seledri sahabat Mutiara, dan sekarang pada kesempatan ini juga saya sedang ditemani oleh salah seorang petani. Beliau merupakan salah satu petani yang membudidayakan tanaman seledri bersama Pak Agus ya. Ya. Terima kasih Pak Agus. Sahabat Mutiara, perlu diketahui bahwa tanaman seledri ini merupakan salah satu tanaman sentral yang dibudidayakan di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kemudian juga petani di Ciwidey ini biasanya mereka biasa menanam 3-4 kali dalam setahun, sahabat Mutiara. Tentu saja ini merupakan komoditi yang cukup besar di wilayah Kabupaten Bandung. Bukan begitu ya Pak? Iya, Agus, ya? betul. Sebelum ini sahabat Mutiara, nanti kita akan aplikasi pupuk Pak Agus ya pada tanaman seledri. Di sini ada beberapa tahap ya Pak Agus ya. Iya. Ada yang fase vegetatif dari mulai 10 hari tadi. Ya, ya? 10 hari. 10 hari ini Ya. usia berapa Pak? 3 minggu. 3 minggu. 3 Sekitar 21 hari Ya. setelah tanam. Setelah tanam. Nah, sebelum kita nanti aplikasi pupuk, Pak Agus saya mau bincang-bincang dulu nih bersama sahabat Mutiara. Perkenalkan dulu Pak Agus, sejak kapan Pak Agus menjadi petani seledri? Ya, sekitar 10 tahun ke belakang lah. Saya jadi petani seledri. Ya. Cukup lama sekali Ya. Pak Agus. Alasan? Orang tua saya juga petani, mungkin turun-temurun, jadi turun-temurun ya Pak? ya otomatis lah tani itu bisa menjanjikan kalau kitanya. Alhamdulillah. Berarti ada prospek yang Ya. cukup lumayan menjanjikan ya Pak Agus. Nah kemudian luasannya sendiri Pak Agus ini sekarang nanam berapa seledri? Sekitar 300 lah. 300 Ya, 300 tumbak ya? ya. 300 tumbak, wah cukup luas sahabat Mutiara. Cuman sekarang nanamnya bukan cuman seledri, burkol, kubis, tanam gitu. Jadi burka juga ada, Ya, kubis juga ada. kubis juga ada, Jangkol, bawang daun, kalau bawang daun Pak? bawang daun ada. Bawang daun ada? Iya. Oh berarti Jadi di tahap gitu. di Tergantung harga soalnya. Oh. Ya, Ya. tergantung harga juga ya. Ya. Mungkin itu salah satu siasat juga ya, Iya. Pak, untuk mensiasati tadi harga sahabat Mutiara. Yang paling menguntungkan di antara tanaman yang tadi Pak Agus sebutkan, mana nih kira-kira yang Ya, seledri sih. seledri? Ya, Seledri. Oke. seledri karena di sini kalau ya mayoritas penanam lokasi Ciwidey itu kebanyakan seledri. Seledri Ya. ya. Kemudian harga juga lebih kompetitif ini. Ya. Sekarang rank harga untuk seledri berapa sekarang? Sekitar 40. 40.000. 34 sekarang. 34.000. Iya, 1 kilo. 1 kilo. Berarti ini cukup lumayan fantastis ya, Ya. sekarang. Sekarang lagi bagus-bagusnya harga seledri. Lagi bagus Ya, bagusnya. Tapi 3 bulan ke belakang ya sampai mencapai 2.000. Oh, 1 tapi kilo. 3 bulan ke belakang harga terjatuhnya Ya, sampai terjatuh sampai 2.000. 2.000 per kilo. Per kilo.
Kalau sekarang 2000. lagi bagus-bagusnya sebenarnya Sekarang lagi bagus 34.000 per kilogram. per kilo. Kemungkinan bisa naik, itu bisa turun. Bisa gitu. naik lagi ya Pak? Ya bisa. Kalau penanamnya makin kurang, mungkin bisa naik. Oh. Dia akan kalau seledri tergantung penanam, tergantung cuaca. Sekarang Kalau katanya penanaman kerja lagi kurang ya. Kurang ya, cuaca lagi bagus sekarang. Apalagi kan ini Bapak untuk benihnya sendiri nyemai sendiri ya Pak? Iya, nyemai sendiri. Nah untuk persemaian ini kan seledri agak-agak unik ya Pak. Iya, iya. Berbicara mengenai persemaian ini sendiri Pak Agus, Iya. boleh dijelaskan dong sedikit tentang teknis persemaiannya itu seperti apa? Ya, biasanya kalau mau persemaian, bikin lahannya dulu. Oh iya, iya. Terus Iya. ya udah bikin lahan, bikin bedengan, terus tabur. Nah, untuk bedengannya sendiri Pak Agus boleh tahu nih berapa lebarnya kira-kira? Ya tergantung, kalau panjangnya tergantung, kalau lebarnya sih 80 cm paling. Sekitar Iya. 80 cm ya? Ya, kalau panjangnya itu tergantung lahan kita. Kira-kira nih. Kira-kira kalau benih satu kaleng kan Iya. disebutnya Hmm. sekitar 4 bedeng gitu. Oh, sekitar Ditabur biasa. Iya, iya, iya. Nah, setelah ditabur biasanya suka pakai itu ya, Pak. Apa namanya? Penutup plastik ya? Iya. Supaya tidak Ya pakai tutup karung dulu. Setelah 11 hari atau 10 hari baru dibuka pakai plastik di atasnya. supaya tidak Kehujanan gitu, langsung kehujanan. terkena hujan ya. Ya, Nah, untuk persemaiannya ini biasanya membutuhkan berapa lama, Pak? tanam kalau mau Sampai ditanam pindah tanam gitu. itu, Ya, Pak, kalau sampai pindah pilih tanam itu sekitar 2 bulan lah. Oh, cukup lama ya, Pak? Ya, minimal 2 bulan. Kalau maksimalnya tergantung kebutuhan kita. Iya, iya. Oh, makanya sekarang kan tadi dibilang tanaman lagi jarang. Mungkin dari segi persemaian Iya, juga sekarang lama gitu. waktunya cukup lama ya, Pak? Ya, lama. Mengenai pengolahan tanah sendiri, Pak, di sini seperti apa untuk tanaman seledri ini, Pak? Kalau mau tanam gitu, pengolahan Ya, mau untuk tanam. pengolahan tanahnya, Ya, Pak. ya. Biasanya kalau mau lahanan fresh seledri, biasanya dilahanin dulu ya pakai pacul lah, Dicangkul ya, Pak? ya dicangkul Hmm. biasa, lalu tabur pupuk kandang Ya. Oh, untuk pupuk dasarnya, Pak ya? ya sama dolomit biasanya. Oh, Terus iya, iya. dinaikin, udah naikin baru disemprot sama bakteri. Oh, bagus ya, Pak. Untuk Iya. pengolahan tanahnya sendiri Bapak sudah bagus. Memang sahabat Mutiara untuk menaikkan pH atau menetralkan pH tanah itu dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan dolomit. Hal ini diperlukan untuk salah satunya tadi menetralkan pH. Ya, Yang kedua tentu saja untuk penyerapan unsur hara yang lebih maksimal. Yang ketiga juga biasanya bisa ini ya Pak ya, menekan penyakit atau patogen yang akan menyerang pada tanaman seledri itu sendiri ya Pak. ya. Nah, sahabat Mutiara, setelah tadi kita usai bincang-bincang dengan Pak Agus mengenai budidaya tanaman seledri dari mulai persemaian, kemudian juga pengolahan tanah, kita akan lanjutkan dengan pemupukan susulan pada tanaman seledri pada fase usia vegetatif di sekitar usia 10 sampai 40 hari setelah tanam. Beliau biasanya menggunakan pupuk-pupuk dari PT Merauke Tetap Jaya yaitu NPK Mutiara 16-16-16. Kemudian dia juga menambahkan kembali dengan Merauke MAP dengan kandungan nitrogen 12% serta fosfat 61%, di mana fosfat ini cukup tinggi dan memiliki peranan yang dibutuhkan tanaman seledri pada usia vegetatif, memperkuat perakaran serta memperbanyak anakan pada tanaman seledri. Tidak lupa juga beliau menambahkan Merauke Kalnit yang memiliki kandungan kalsium 26%, di mana kalsium ini berperan memperkuat jaringan tanaman pada tanaman seledri. Sahabat Mutiara, kita akan aplikasi nih pupuk-pupuk dari PT Merauke Tetap Jaya. Dengan aplikasinya kita akan melakukan dengan cara dicor dengan Pak Agus ya, Pak Agus ya. Nah, untuk dosisnya sendiri, sahabat Mutiara, beliau menggunakan NPK Mutiara 1616 2 kilo per 200 liter air, kemudian juga ditambahkan Merauke MAP 1 kilo, ditambah juga dengan Merauke Kalnit 1 kilo. Nah, untuk 200 liter ini biasanya Pak Agus untuk luasan berapa tumbak biasanya kalau Bapak? Ini untuk 30. 30 tumbak Iya. ada. Setelah Bapak aplikasi pupuk ini hasilnya seperti apa, Pak? Anakan lebih banyak, daunnya lebih kokoh, batangnya lebih bagus, lebih bikin hijau lah. Oke, terima kasih, Pak. Yuk kita campurkan aja, Pak, pupuknya. Ya. Kemudian ini, Pak. Oke, selanjutnya ini, Pak.
Sahabat Mutiara, itulah kunjungan lahan saya ke kebun milik Pak Agus pada episode Jelajah Tani kali ini. Tadi kita sudah bincang-bincang Pak Agus mengenai budidaya tanaman seledri. Kemudian tadi juga kita sudah aplikasi pupuk pada fase vegetatif. Semoga bermanfaat ya. Amin. Terus support channel NPK Mutiara TV. Salam Mutiara.